Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Agustin. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit makalah tentang batas larangan pada lembaga keuangan syariah. Bank syariah adalah bank yang dilaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandasan bunga, kalau bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga menggunakan unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dan kewajiban meminjam untuk pembayaran lebih dari pada dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal atau dengan kewajiban zakat dan larangan riba yang bersifat produktif serta dijalankan sesuai nilai etika, moral, dan prinsip Islam. Yang pertama, pelarangan riba. Secara etimologi, riba berarti aziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad. Di antaranya akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Di sini riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan melimpah ganda. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab. Riba di sini dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba dengan mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam. Dan yang kedua, pelarangan maisir. Istilah maisir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada zaman sebelum Islam. Ketika 7 peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan, maisir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maisir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan beresiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudorot atau dosa lebih besar daripada manfaatnya. Hukum maisir, niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran dapat firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum haram, berjudi, atau berkorban untuk berhala, menguji nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga, pelarangan horor. Horor secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk horor adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan, atau kejahatan. Hal ini dikutuk oleh Islam dalam Al-Quran
surat ayat 152. Dan hadis dalam dunia bisnis, horor artinya menjalankan sesuatu usaha cara batas tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan sesuatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.